Dulu aku itu sempat merasa memikirkan gini, kenapa ya mukjizat Nabi Muhammad itu Al-Qur'an tidak seperti mukjizat-mukjizat Nabi dulu, misalnya bisa membelah lautan, tongkatnya jadi ular, menghidupkan orang meninggal, tidak mempan dibakar, bisa membentuk besi dan sebagainya. Kenapa? Kalau misalnya kok kayak nggak sakti gitu ya? Kenapa kok begitu? Kayak nggak ampuh gitu loh. Terus kok Quran, jadi bayangannya dulu kok kayak atraktif gitu mujizatnya, kok Nabi Muhammad itu tidak begitu, mujizat agungnya itu kenapa nggak begitu. Dulu mikirnya kayak gitu. Ada yang dulu juga pernah mikir kayak gitu juga enggak? Nah, aku tuh pernah dengar adalah keterangan yang mengatakan bahwa kenapa sih kok mujizat nabi-nabi terdahulu itu dibuat seperti atraktif begitu, tapi sementara Nabi Muhammad itu Al-Quran itu ya karena disesuaikan dengan umatnya. Saat itu misalnya Nabi Musa gitu ya diberikan mujizat bisa mengubah tongkat menjadi ular, ya karena memang untuk mengajak orang beriman saat itu memang diperlukan yang seperti itu. Sementara umat yang dihadapi Nabi Muhammad itu memang cocok diberikan sebuah mujizat berupa Al-Quran, karena mungkin saya ada salahnya, tapi karena pada era zaman Nabi Muhammad itu berdakwah, orang-orang sedang bisa diajak ketika menggunakan media Al-Quran, seperti Al-Quran tulisan, ada sastranya, kalimat-kalimat yang bagus seperti itu, yang dibaca juga indah, yang maknanya itu dalam seperti itu. Nah, malah kalau misalnya, oke lah kita ngomong soal kesaktian lagi. Malah kalau dipikir-pikir, sebenarnya Al-Quran itu juga tidak kalah sakti, malah sakti banget. Misalnya kayak gini, oke kita itu tahu Nabi Musa bisa membelah lautan. Apakah lantas itu lebih unggul daripada mujizat Nabi Muhammad? Bisa jadi mujizat Nabi Muhammad, saya sih yakinnya bahwa mujizat Nabi Muhammad lebih sakti dari itu. Kenapa? Karena kalau membelah lautan, ya itu kisahnya. Tapi kalau mujizat Al-Quran itu bahkan sampai sekarang itu loh, kita bisa merasakannya. Masih ada banyak sekali orang yang ketika mendengar, ketika mengalami, ketika mengaji Al-Quran itu bisa mendapatkan hasil yang masih sangat merasuk ke dalam hati, dan artinya kemujizatan Al-Quran itu sampai sekarang juga masih dapat dirasakan, dan itu kan tentu lebih sakti. Nabi Muhammad hadir turun di bumi Arab, bahkan Islam itu bisa dirasakan itu bahkan sampai seluruh dunia seperti itu. Jadi kan kemujizatannya itu dirasakan sampai sekarang dan di seluruh dunia. Itu yang membuat saya yakin bahwa Al-Quran itu sakti banget. Selain itu, Al-Quran itu juga unik dan sangat spesial ya, karena Al-Quran itu ibarat seperti ombak di lautan yang selalu menerpa. Kalau kita itu baca Al-Quran setiap hari itu kita akan bisa mendapatkan hal-hal baru, konteks-konteks baru. Dan kalau saya itu mendefinisikan sastra atau karya seni yang baik itu adalah yang kontekstualisasinya panjang, artinya ditulis misalnya karya itu dibuat tahun 80, tapi sampai relate masih sekarang. Loh, malah yang lebih jauh daripada itu ya Al-Quran itu. Bahkan ya itu, Al-Quran dibaca dulu, dibaca sekarang, dibaca besok, itu kita akan tetap dapat maknanya dan akan selalu tumbuh makna itu bersama orang yang membaca. Jadi level sastranya itu tinggi sekali. Nah, oleh karena itu ya, dalam memahami Al-Quran yang level bahasanya, keindahannya itu tinggi sekali, kita itu perlu bantuan guru. Itulah kenapa saya itu meyakini bahwa kita tidak cukup hanya membaca terjemahan Al-Quran. Kita itu perlu membaca tafsir, lebih baik ngaji tafsir bersama mufasir yang memang sudah belajar itu dengan sangat disiplin. Dengan cara seperti itu, kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekedar mencoba memahami sendiri. Ya, saya tidak berani ngomong terlalu panjang tentang bagaimana menafsir Al-Quran, tapi ibaratnya begini deh. Misalnya kita bicara soal karya sastra yang dibuat oleh manusia saja.
Kalau kita itu tahu bahwa ada karya sastra yang baik, level orang memahami itu kan juga beda-beda. Semakin halus hatinya, semakin panjang jam terbangnya, dia akan semakin mendapatkan atau memahami itu lebih baik. Tapi kadang-kadang ya bisa saja orang-orang awam tiba-tiba merasakan saja. Nah, itulah keunikan sastra. Jadi kita bisa belajar dari orang-orang yang paham. Misalnya kita ngomong soal musik saja, lirik lagu. Tidak semua orang paham notasi. Tidak semua, oh ternyata indah sekali ya notasi seperti ini. Tidak semua orang paham hal seperti itu. Kalau kita awam, ya kita bisa merujuk pada orang-orang yang paham, pun demikian dengan Al-Quran itu. Jadi kalau kita tidak pernah secara serius belajar bahasa Arab, tidak pernah serius memahami bagaimana itu tadi turun, menafsirnya caranya gimana, ya kita ikut para mufasir itu. Seperti kalau kita nggak paham lagu, ya kita ikut para musisi begitu. Nah, itulah keindahan-keindahan dari Al-Quran, sehingga ya seperti ombak tadi itu, yang kita itu selalu akan mendapatkan hal-hal baru dari apa yang kita baca di Al-Quran. Nah, itulah keindahan, kemujizatan dari Al-Quran, dan memang sebenarnya perlu level kecerdasan, level manusia yang lebih tinggi, level kesadaran yang lebih tinggi, sehingga dalam kita ingin merasakan juga mujizat Al-Quran, ya kita juga perlu mengupgrade diri, mengasah diri, selalu terus untuk mau belajar. Ini dibuat setelah nuzulul Quran, jadi selamat berpuasa teman-teman semua. Kita memiliki mukjizat yang sangat luar biasa, dan mari terus belajar untuk selalu memahami Al-Quran. Oke, selamat berpuasa. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya saya akan coba membuat pas ketika Ramadan, kita akan ngomongkan soal lagu religi dari satu album band, yakni Jalanan Satra. Sampai jumpa besok.